Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer 4. Tepatnya pada lab 15.1.3, yaitu tentang lab part control using PBR. Di mana lab ini kita akan coba mengkonfigurasikan routing ya. Kita masih muter-muter di bagian routing, OSPF, BGP, IBGP seperti itu. Yang pertama kita akan konfigurasikan dan memverifikasi routing, dan yang kedua kita akan konfigurasi PBR-nya ke setiap provider pada part control. Kemudian kita akan mengkonfigurasi local PBR to provide path control seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke saya menggunakan CML ya, menggunakan CML untuk proses apa namanya? Untuk ininya. Ya, untuk proses konfigurasinya saya menggunakan CML, tidak menggunakan paket tracer karena tidak support ya untuk paket tracernya. Oke, kita belah layar saja untuk bermudah ya. Kita belah layar saja untuk bermudah. Jadi di sini kita coba bangun topologi di mana kita menggunakan 3 router dan 2 switch ya, seperti itu. 3 router dan 2 switch ya. Seperti itu. Ini router 2. Oke. Kemudian kemudian untuk lebih mempermudah, di sini masing-masing akan seri name ya untuk setiap perangkatnya. Seperti itu. Di sini kita rename menjadi R1. Untuk di sini kita rename menjadi R2. Dan di sini kita rename menjadi R3 ya, seperti itu. Untuk di sini kita ubah menjadi D1. Dan di sini kita ubah menjadi D2 ya, seperti itu. Ya. Jadi masing-masing perangkat agar kita mempermudah dalam mengenalnya ya, seperti itu. Dan mengkonfigurasinya. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel ya. Satu ini kita ada link juga. Oke. Dan kita coba menghubungkan router ini menggunakan kabel serial ya. Serial 01. Oke. Berhasil ya. Kemudian setelah itu kita coba konfigurasikan perangkat-perangkatnya ya. Seperti itu pertama kita start dulu labnya. Kita coba start labnya. Oke, kemudian setelah itu kita coba konfigurasikan setiap perangkat ya, baik router 1, router 2, 3, hingga D1 dan D2 ya. Oke, kemudian kita masuk ke router pertama ya, router 1. Coba kita masuk dengan menggunakan konsol ya. Di sini kita mengkonfigurasinya dengan metode konsol atau via CLI atau terminal ya. Enable config terminal. Kita config terminal dulu. Oke. Kita hostname di sini R1. Kemudian masuk router 2, konsol. Kita enable terminal hostname R2.
masuk R3 sini, masuk R3 konsol ya, kita enable config terminal, hostname R3 MD1 ini, enable config terminal, kita hostname lagi ya, kita ubah nama menjadi D1, D2 ini kita ubah konsol lagi, kita enable config terminal, kita hostname D2, oke ya. Oke, dari pertama S1, router 1, kita config lagi, no IP domain, log up ya, kemudian LAN konsol 0, dan logging send, kemudian exit time, next time 00 ya, 00, kemudian kita exit. Setelah itu kita masukkan konfigurasikan banner methodnya ya. Banner method ini kita akan coba mengkonfigurasikan IP-nya seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke interface 0/0. Interface kita menggunakan Ethernet ya, interface-nya 0/0. Kita konfigurasikan IP-nya. Oke, kita copy saja. Kita copy saja ya. Oke. Ini kita masuk ke interface serial 1/0. Kemudian setelah itu kita masukkan IP-nya. Kita masukkan deskripsi dulu ya. Deskripsi serial connect ke router 3 seperti itu. Kemudian IP add 16.255.255.255.255. IP ada 255.255.255 ya. Oke, untuk serialnya kita down dan exit. Kemudian kita masuk ke interface 0/1 ya. Interface Ethernet 0/1. Kita copy saja ini ya. Kita copy saja. Kemudian IP add 10.10.0.1 ya, 255.255.252. Masuk down, exit ya. Kemudian masuk router 2. Masuk ke router 2. Di sini masuk no IP domain lookup, dan di sini LAN konsol 0 dan konsol 0 logging exit time timeout to 00 ya. Oke, kemudian setelah itu kita exit. Nah, banner method ini
copy saja ya. Enter. Kemudian interface Ethernet 0/0. Oke. Deskripsinya kita konekkan ke router 1 ya. Nah, ini lumayan kompleks ya, karena kita mendeskripsikan ini harus konek kemana seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP ADD 192. Di sini kita tidak menggunakan IP versi 6 ya. IP ADD 192.1.0.255.255.255.255.252. Oke. Dan no shutdown exit ya. Shutdown exit. User interface internet 0/1. Deskripsi ini kita copy saja. Kemudian IP ADD 172.16.1.255.255.255.252. Kemudian no shutdown exit. Oke, masuk router 3 ya. Masuk router 3. No IP domain lookup. Kemudian line console 0. Setelah itu logging, exec, timeout 00, exit. Kita copy saja ya. Kemudian metode ini kita akan mengkonfigurasikan router IP-nya, IP interface ya. Kemudian masuk interface 0/0, internet 0/0. Aduh, sorry. 0/0. Kita copy saja ya. Paste. IP ADD 172 16.1.2 255.255.255.252. Kemudian no shutdown atau no shutdown ini perintah menghidupkan ya. Dan exit. Dan kita masuk interface serial 1/0. Nah, itu kita copy saja ya. IP ADD 172.16.255.255.255.255.252. Exit dan interface Ethernet 0/1. Kita copy saja ya. Kita copy saja agar cepat ya. Oke, kemudian kita masuk ke switch D1 ya. Untuk saja kita sudah coba mengkonfigurasinya. Oke, di sini kita masuk ke D1 ya. D1 sudah kita config. No IP domain lookup ya. Kemudian ya. Line console 0. Kemudian logging. Kemudian exit ya.
kita config sistemnya belum ya. Sek len non sek timeout 0 0. Oke, ini kita exit ya. Login, ini kita exit ya. Builder method ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini sini kita akan mengkonfigurasikan IP-nya ya. Ini dari interface 0 slash 1 slash 0 1 slash 0 slash 1. Wes, pantesan. Internet 1 0 0 slash 1. Kita copy saja ya. Copy saja. Masuk down. Ini kita ketik aja lah ya. Sit. Kita masuk interface loopback 1 ya. Deskripsinya ini. Kemudian IP, OSPF, network, point to point, dan IP-nya 10.1.1.255.255.255.0 dan exit. Ini kita masuk ke interface loopback 2. Interface loopback 2. Deskripsi ini kita copy saja ya. Saja. Kemudian IP, OSPF, network, point to point, dan IP addressnya 10.10.2.1.255.255.0. Kemudian exit. Nah, di sini kita masuk ke D2 ya. Sama, kita konfigurasinya. Enable terminal, no IP domain, lookup ya, dan like 0 logging execute time 4.0.0 ya. Kemudian exit ya. Oke, kita copy saja ini bagian banner method ini. Banner mode ya, kita copy saja. Kemudian kita konfigurasikan mulai dari interface Ethernet 1/0.
Oke, dan no switch port nggak ada ya. No switch port. Deskripsi ini kita copy saja ya. Copy saja. Kemudian IP add 192.168.0.255.255.255.252. Oke, kemudian kita masuk down, exit ya, jangan lupa exit. Kemudian kita masuk interface logbook 1, interface logbook 1. Kemudian deskripsi ini kita copy saja, ya. Kemudian IP OSPF network point to point, IP ADD 192.168.255.255.255.0. dan exit ya. Dan kita end read memory ya. Setiap perangkat ini kita end dulu, kita read memory agar kesimpan. Read memory and read memory read memory. Oke. Langkah kedua, kita konfigurasikan dan verifikasi routing. Dimulai dari D1 ya. Dari D1 kita config terminal. Oke ya. Kemudian kita masuk IP routing. Kemudian router OSPF 123. Dan router ID 1.1.1.2. Dan ini kita copy saja ya, auto host ini, kita copy saja, tempel. Oke. Dan network yang ini kita gunakan juga, network 10.0.0.0.0.3 area 0. Kemudian coba aja ya, 255 area 0. Ini sorry, ini 0 sudah, 11 ini ya. Ini 2. Oke, kemudian N. Kemudian masuk ke router 1. Konfig terminal. Router OSPF. OSPF 123. Router ID 1111
Kemudian auto ini kita copy saja ya. Copy saja. Kemudian network, kita kenalkan networknya 10.0.0.0.0.3 area 0. Kita ubah lagi 172. Oh, sorry. Network ini kita ubah 1716 ya. Ini kita ubah 16 di sini. Kita ubah 172. Sama ya. Di sini kita ubah lagi 16.2 ya. Oke. Kalau kita end, ini kita masuk router 2. Kita konfig terminal. Kemudian router OSPF 123. Router ID 2.2.3.1. Ini kita copy saja ya. Host bandwidth 1000. Oke, kemudian networknya 172.16.0.0.0.0.3 ya. Area 0. Kemudian 16.1. Kemudian kita end. Ini kita masuk ke router 3. Config terminal. Router SPF 123. Kemudian router ID 333 auto pas preference bandwidthnya 1000 ya. Kemudian networknya 192.168.0.0.0.3 adanya area 0. Networknya kemudian 172. Aduh. Satu 72.16 ya. 16.1 ya. Kemudian 16.2 ya. Oke, kemudian kita end. Oke. D2 ini kita masukkan lagi. D2 belum ya. Oke. Kita masuk config terminal. IP routing. Router OSPF 123. Router ID 333.2 dan auto host
Bandwidthnya kita kasih 1000. Networknya 92.168.0.0.0.0.3 harian 0. Ini 1. Ini 255 ya. 255. Oke. Dan N. Nah, setelah itu kita coba verifikasi OSPF-nya di bagian D1. Ini show IP root OSPF. Kita copy saja lah ya, biar cepat ya. Kita copy saja. Masih muncul nih. Coba di router 1 ya. Harusnya muncul sih. Apakah belum di word memory ya? Kita simpan ya. Word memory. Ini kita simpan juga word memory. Dan yang tiga kita word memory lagi ya, kita simpan lagi ya. Sini. Word memory. Masih belum muncul ya. Word memory ya. Oke. Di router 1 coba kita cek lagi ya. Router 2 ya. Masih nggak berhasil OSPF-nya. Nah ini ya, sudah muncul ya. Router 3 coba, router 3. Kita copy lagi router 3 ini, apakah sudah muncul? Kita tempel. Oke, sudah muncul ya. Kemudian sudah. D1 coba kita ping ya. D1 kita ping. Berhasil ya. Berhasil. Kemudian sudah, kita lanjut ke part ketiga, yaitu konfigurasi PBR-nya ya. Kita coba konfigurasi PBR-nya. Dimulai dari router 1 ya. Router 1. Kita config terminal. Copy saja ya. Kita copy saja. Permit ini kita copy saja ya. Kita exit. Router 1. Deskripsi ini ya, kita copy juga. Exit ya. Kemudian R1 ini interface Ethernet 0 slash 0 ya. Oke, kita config lagi ya. Oke, kemudian kita N dan kita masuk show roadmap. Kita cek dulu ya, apakah sudah berhasil. Sudah masuk ya. Oke, kita tes dengan perintah tes root. Di D1.
masih proses tracer ya. Oke, kemudian udah cek lagi roadmap ya di coba verifikasi lagi tahap terakhir. Oke, berhasil ya di kondisi roadmap 100 kon. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada lab ini. Oke, sudah selesai ya dan sesuai dengan lab hasilnya. Lab 15.1.3 sudah selesai. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.